Beastmaster melenyapkan Hakim Zhao Jian. Petugas pengadilan bawahan Hakim Zhao Qihan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat di hadapannya dan berkata, "Tuan, Sekte Underworld telah musnah." Zhao Qihan terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin sekte terkuat di wilayah ekor Gui Dao itu bisa hancur, bahkan kerajaan Zhao saja tidak sanggup menjinakkan mereka. Apa Jenderal Zhao Yi telah menemukan markas rahasia mereka dan melakukan serangan besar ke sana? Zhao Qihan berspekulasi. Bukan mereka yang melakukannya, aku curiga Patriark Sekte Underworld yang melakukannya karena semua tubuh anggota Sekte Underworld mengering. Mungkin ia menggunakan teknik bela diri Devourer's Hand, sahut petugas pengadilan tersebut. Zhao Qihan mengerutkan keningnya, karena tidak mengerti kenapa Patriark Sekte Underworld melakukan hal tersebut pada anggota sektenya. Belum lagi ia sudah lama berada di ranah spirit dan tidak akan bisa lagi mencapai basis kultivasi lebih tinggi kecuali ia mendapatkan kristal Beast Gui Dao atau pil immortal yang terbuat dari bahan-bahan sumber daya langka serta Beast yang berusia ratusan tahun. Namun, pil immortal tersebut hanya ada di Gui Dao besar atau kekaisaran, mustahil ada di kerajaan kecil seperti kerajaan Zhao, kecuali teknik bela diri Devourer's Hand bisa menaikkan basis kultivasi penggunanya ke tahap lebih tinggi dengan melahap banyak esensi kehidupan. Zhao Qihan curiga hal tersebutlah yang terjadi pada Sekte Underworld, sehingga kepalanya menjadi pusing, siapa lagi yang harus ia kirim untuk membunuh Zhao Jian? Huang Taiji telah mati dan Zhao Jian mungkin akan menyelidiki sebab kematiannya, karena dari sikap yang ditunjukkan oleh Zhao Jian, sepertinya ia tidak suka dengan dirinya atau kemungkinan besar Zhao Jian telah mengaitkan korupsi di pemerintahan Huang Taiji tersebut melibatkan pengadilan cabang kota Changlang. Zhao Qihan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Katakan pada Zhao Meng untuk mengirim prajurit mengatasi Zhao Jian. Jangan lupa katakan juga tentang kehancuran Sekte Underworld padanya, agar ia tidak menolak permintaanku." "Baik Tuan Qihan," sahut petugas pengadilan tersebut, langsung meninggalkan ruangan kerja Hakim Zhao Qihan. Zhao Meng terkejut dengan permintaan Hakim Zhao Qihan yang meminta prajuritnya membunuh Hakim Zhao Jian. Dia tertegun sejenak, kepalanya menjadi pusing memikirkannya, karena ia takut Jenderal Zhao Yi akan turun tangan secara langsung bila hakim dari ibu kota tiba-tiba mati di wilayahnya. "Apa yang harus kita lakukan, Komandan Meng?" tanya prajuritnya yang juga ikut menikmati harta pemberian Huang Taiji. "Berapa orang ahli bela diri ranah spirit yang datang bersama Hakim Jian?" Zhao Meng bertanya pada petugas pengadilan suruhan Hakim Zhao Qihan. "Ada 3 petugas pengadilan senior dan basis kultivasi Zhao Jian sendiri juga ranah spirit," sahut petugas pengadilan tersebut. Zhao Meng terkejut, basis kultivasi Zhao Jian telah mencapai ranah spirit, padahal usianya baru 20 tahun, pantas saja klan Zhao mengutusnya menjadi hakim termuda. Zhao Meng tidak mengetahui kalau Zhao Jian menjadi hakim karena memiliki kitab keadilan dan langsung di bawah perintah Raja Zhao Tian. "Kalau begitu, Paman Liu Mubai bawalah 20 prajurit ranah spirit menghabisi Hakim Zhao Jian, tapi nanti buat tempat kejadian perkara seolah-olah kematiannya disebabkan anggota Sekte Underworld," seru Zhao Meng. Liu Mubai menangkupkan tinju dan berkata, "Baik Komandan Meng. Aku pastikan, misi ini telah selesai sebelum ayam berkokok." Zhao Meng tersenyum puas mendengar jawaban Liu Mubai.
Dia yakin prajurit senior tersebut mampu mengatasi rombongan Zhao Jian yang hanya 18 orang tersebut. Oh, ya. Bunuh juga beberapa anggota pengadilan cabang kota Changlang agar terlihat dramatis. Katanya lagi. Zhao Jian tidak tidur setelah berbaring di kamar yang disediakan oleh pengadilan cabang kota Changlang. Dia sedang memikirkan cara meningkatkan basis kultivasi ketiga bisnya yang mandek di ranah spirit. Bis ulat ungu bahkan telah memakan banyak sumber daya mahal yang menguras kantongnya, tetapi tidak terjadi peningkatan pada basis kultivasinya. Apa mereka harus memakan daging bis lagi? Namun, bis sangat sulit ditemukan karena butuh ratusan tahun bagi binatang buas untuk menjadi binatang spiritual. Zhao Jian kebingungan. Dia tidak menyadari kalau beberapa petugas pengadilan cabang kota Changlang yang sedang berjaga di luar gedung telah dilumpuhkan oleh Liu Mubai yang membawa prajurit berpakaian serba hitam dan mengenakan penutup wajah berwarna hitam juga. Senior Mubai, kami telah melumpuhkan 20 petugas pengadilan. Bisik bawahannya. Bagus, mari kita langsung menuju kamar Hakim Jian. Sahutnya, karena ia telah mendapatkan informasi di mana kamar yang dihuni oleh Zhao Jian dari petugas pengadilan yang dikirim oleh Hakim Zhao Qihan. 10 tarikan nafas kemudian, mereka telah berkumpul di atap kamar Zhao Jian berada. Liu Mubai memberikan kode tangan agar 5 prajurit menuju jendela kamar dan sisanya akan menerobos dari atap. Bis ulat ungu yang sedang rebahan di kaki Zhao Jian langsung menengadah ke atas dan ekspresi wajahnya mengkerut. Kemudian ia melepaskan benang sutera, membuat jaring laba-laba. Apa yang kamu lakukan, Valet? Zhao Jian keheranan. Dia tidak menyadari kedatangan rombongan Liu Mubai, karena mereka telah menekan niat membunuh mereka. Ini adalah keahlian khusus yang dimiliki oleh kelompok Assassins, makanya pihak pengadilan kesulitan menangkap mereka walaupun korbannya dari klan besar ataupun petinggi kerajaan Zhao. Ada banyak ranah spirit yang berada di atap dan di luar jendela, sepertinya mereka ingin mencelakai Tuan Jian. Namun, jangan khawatir. Valet akan melindungimu dengan segenap jiwa ragaku. Wajahnya memerah dan ekornya yang gemuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Zhao Jian mengerutkan keningnya, kenapa bis ulat ungunya ini bertingkah aneh? Seperti gadis yang sedang jatuh cinta saja. Kamu istirahat saja, lihatlah kehebatan hakim penegak keadilan mutlak ini. Zhao Jian menghunus pedang Zheng Yi, karena dengan basis kultivasinya yang telah mencapai ranah spirit, ia cukup percaya diri dengan kekuatan aslinya mampu mengalahkan mereka tanpa perlu menggunakan energi spiritual bisnya. Zhao Jian menebas jendela yang langsung hancur berkeping-keping, tapi tiba-tiba ia langsung terpental menabrak dinding kamar dan memuntahkan seteguk darah sehingga Valet mengerutkan keningnya. Inikah kekuatan asli hakim penegak keadilan itu? Ejeknya dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Episode sebelumnya, Kota Changlang. Episode berikutnya, Liu Mubai dan bawahannya mengepung Zhao Jian. Master. Liu Mubai dan bawahannya mengepung Zhao Jian. Zhao Jian menyeka darah dari sudut bibirnya dan tersenyum tipis menatap 5 ahli bela diri ranah spirit yang mengenakan pakaian serba hitam di depan jendela. Tadi itu aku terlalu ceroboh, tapi kali ini mereka semua akan binasa di bilah pedang Zheng Yi. Zhao Jian berpindah secara tiba-tiba dengan teknik bela diri langkah angin,
sehingga kecepatan larinya bertambah 10 kali lipat dari kecepatan lari tanpa menggunakan energi spiritual. Violet tersenyum dan tetap berbaring santai di atas ranjang, kemudian tiba-tiba atap di atas kamar mereka hancur oleh tebasan Liu Mubai. Bunuh Hakim Jian. Jangan biarkan ia melarikan diri, seru Liu Mubai. Namun, ia terkejut melihat 3 tubuh bawahannya malah terpotong-potong oleh benang sutera tipis berwarna putih di bawah mereka. Ini jebakan, hindari benang itu. Teriaknya panik, karena benang tersebut seperti bilah pisau yang sangat tajam. 2 bawahannya yang lain terlanjur melompat ke bawah dan tubuh mereka ikut terpotong-potong, sehingga ia sangat marah sekali. Jebakan itu telah melenyapkan 5 bawahannya. Zhao Jian langsung menebas musuh yang ada di depan jendela, tetapi musuh tersebut dengan sigap melakukan tebasan balasan, sehingga bilah pedang mereka beradu dengan keras yang mengakibatkan area di sekitar mereka mengalami fluktuasi energi spiritual. Dinding kamar yang ditempati Zhao Jian pun hancur berkeping-keping. Bis ulat. Liu Mubai terkejut melihat Violet yang masih rebahan di atas ranjang dan Liu Mubai akhirnya mengerti kenapa ada jebakan benang setajam bilah pisau di sini. Ternyata Zhao Jian adalah Beastmaster. Zhao Chen dan petugas pengadilan lainnya terkejut mendengar suara ledakan yang datang dari arah kamar Zhao Jian. Sial! Assassin telah muncul. Pasti mereka ingin membunuh Hakim Jian. Zhao Chen panik dan langsung menebas dinding kamarnya, kemudian mengerutkan keningnya, karena pihak musuh sangat banyak dan semuanya ranah spirit. Zhao Ke mengutuk keributan yang terjadi di luar karena tiba-tiba atap kamarnya hancur menimpa dirinya yang sedang terlelap tidur. Bajingan mana yang ingin kuhancurkan belut tampannya ini? Bentaknya, segera menghancurkan atap bangunan yang menimpanya dan melompat ke halaman gedung pengadilan cabang kota Changlan tersebut. Lawan kita ternyata sangat banyak. Nyalinya tiba-tiba menciut, karena di pihaknya hanya Zhao Chen, Zhao Bao dan Hakim Zhao Jian saja yang basis kultivasinya ranah spirit, sisanya hanya ranah penempaan tubuh saja. Liu Mubai tidak menyangka rencana penyerangan yang telah disusun dengan rapi tersebut akan berantakan, padahal Hakim Zhao Qian sengaja memperlemah penjagaan di gedung pengadilan. Ia hanya menempatkan petugas pengadilan yang memiliki basis kultivasi di bawah ranah spirit saja yang berjaga. Namun, siapa sangka Zhao Jian ternyata cukup kuat juga dan bisnya juga memiliki kemampuan unik yang sangat berbahaya. Liu Mubai memberikan kode agar 3 orang bawahannya melawan Zhao Chen, Zhao Ke dan Zhao Bao. Mereka hanya perlu menahan mereka saja, sedangkan sisanya akan melawan Zhao Jian dan bisnya karena misi utama mereka adalah membunuh Zhao Jian. Sedangkan sisanya hanya bisa dibereskan setelah misi utama selesai. 15 petugas pengadilan bawahan Zhao Jian lainnya segera berkumpul di belakang Zhao Chen sembari menghunus pedang, tombak dan senjata lainnya. Kalian menjauhlah. Lawan kita adalah assassin ranah spirit, kalian tidak akan sanggup melawan mereka. Seru Zhao Chen tidak ingin petugas pengadilan yang lebih muda mati sia-sia, karena ahli bela diri ranah spirit hanya perlu menggunakan sedikit energi spiritual saja untuk melenyapkan ahli bela diri ranah penempaan tubuh tahap Tian. Mau tak mau mereka segera mundur karena mereka yakin hanya akan menjadi penghambat saja di sana. Bahkan bisa saja mereka akan dijadikan sandera oleh musuh bila pihak musuh kewalahan menghadapi senior mereka.
Liu Mubai yang masih berdiri di atap gedung pengadilan melihat celah pada pertahanan Zhao Jian. Kemudian ia segera melompat ke arah Zhao Jian yang sedang bertukar puluhan tebasan pedang dengan lawannya. Oh, tidak semudah itu menghabisi hakim tampanku. Valet tiba-tiba melepaskan benang sutera berbentuk jaring laba-laba di belakang punggung Zhao Jian. Ekornya kembali bergerak ke kanan dan ke kiri dengan wajah merah merona. Tuan Jian, aku datang membantumu. Dia melompat dari atas ranjang yang langsung menempel di punggung Zhao Jian, sehingga tuannya itu tersungkur mencium tanah. Untung saja pihak musuh berjarak 2 langkah dari Zhao Jian yang segera berdiri kembali. Apa yang kau lakukan, Valet? Gerutu Zhao Jian. Jangan menempel di punggungku, kamu berat sekali. Aku tidak bisa bergerak dengan bebas jadinya. Namun, ekspresi wajah Valet menjadi masam. Teganya dirimu tuan menghina gadis manis seperti diriku. Oh, aku jadi patah hati Hicks. Hicks. Zhao Jian mengerutkan keningnya. Kenapa bisnya kini malah bertingkah sangat aneh setelah mendapatkan kecerdasan seperti manusia? Padahal kenyataannya dia sangat gemuk karena memakan dedaunan apa saja, bahkan puluhan pohon besar kehilangan daun oleh ulahnya. Berhenti main-main, aku akan membiarkanmu tidur di sebelahku nanti dan tidak memasukkanmu ke kantung penyimpanan. Zhao Jian membujuknya agar tidak bercanda lagi dalam situasi pelik yang membahayakan keselamatan dirinya dan bawahannya tersebut. Ara, aku tidak menyangka keponakanku ternyata memiliki hobi aneh yang... Wajah Zhao Ke memerah memikirkan hal gila di benaknya. Kamu juga berhenti berpikiran aneh-aneh terhadap Hakim Jian, ayo fokus melawan musuh. Setelah Zhao Chen takut Zhao Jian malah merajuk karena diejek oleh Zhao Ke. Episode sebelumnya. Melenyapkan Hakim Zhao Jian. Episode berikutnya. Pertarungan sengit di gedung pengadilan cabang kota Changlan. Pertarungan sengit di gedung pengadilan cabang kota Changlan. Liu Mubai tidak menyangka bis ulat ungu akan menggagalkan serangan diam-diamnya pada Zhao Jian. Kepung mereka dan jangan panik. Mereka hanya berdua saja. Kita pasti bisa membunuh mereka, kemudian melenyapkan yang lainnya. Liu Mubai memotivasi semangat juang bawahannya yang terlihat takut pada bis ulat ungu. 12 bawahan Liu Mubai segera mengelilingi Zhao Jian, tapi Zhao Jian malah tersenyum yang membuat nyali mereka sedikit menciut, karena curiga kalau Zhao Jian telah merencanakan sesuatu yang membuat mereka akan terluka atau terbunuh. Untuk mengangkat semangat bertarung bawahannya, Liu Mubai lebih dulu menyerang Zhao Jian. Pedangnya dipenuhi kobaran api yang sangat panas, sehingga Zhao Jian melepaskan energi spiritual angin yang berputar-putar mengelilingi tubuhnya untuk menghilangkan efek panas tersebut. Tuan Jian, serahkan Pak Tua ini pada Valet. Tidak, biarkan aku saja yang melawan musuh kuatnya dan kamu atasi saja sisanya. Setelah Zhao Jian memutuskan akan melawan Liu Mubai. Lemah apanya? Mereka semua ranah spirit, Tuan Jian. Gerutu Valet menggembungkan pipinya. Namun, Zhao Jian tidak menyahut ucapannya dan mengayunkan pedang Zheng Yi ke arah Liu Mubai. Matilah kau. Siluet Phoenix muncul dari bilah pedang Liu Mubai yang langsung mengepakkan sayapnya, sehingga bola-bola api meluncur lebih dulu ke arah Zhao Jian. Namun, sosok Zhao Jian menghilang seperti angin,
melewati bola-bola api tersebut dan sesaat kemudian telah muncul di hadapan Liu Mubai. Pedang mereka pun beradu yang mengakibatkan fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka. Halaman gedung pengadilan hancur berkeping-keping, batu, kerikil dan gumpalan tanah melayang di udara. Zhao Jian menggunakan teknik bela diri Divine Martial Arts yang merupakan gabungan bela diri kungfu, karate dan silat. Dia menendang batu yang melayang di udara dan mengalirkan energi spiritual ke titik meridian di telapak kakinya, kemudian mengalirkan energi spiritual ke batu tersebut. Ekspresi wajah Liu Mubai menjadi pucat dan ia segera mengayunkan pedangnya secara horizontal menangkis batu yang melesat dengan kecepatan tinggi ke arahnya tersebut. Liu Mubai terdorong mundur 2 langkah, untung saja pedangnya berhasil menangkisnya, kalau tidak maka dadanya mungkin akan hancur terkena batu yang mengandung energi spiritual tersebut. Langkah angin. Zhao Jian berpindah dengan cepat dan muncul di sebelah kanan Liu Mubai, yang kembali terkejut dan segera mengayunkan pedangnya secara vertikal menangkis tebasan pedang Zhao Jian. Namun, Zhao Jian menggunakan teknik bela diri gerakan pertama jurus pedang Dewa Mata Angin yang melepaskan angin lembut berbentuk bulat sabit. Lengan kanan Liu Mubai terluka, sehingga ia segera mundur beberapa langkah dan menekan titik meridian di lengannya, menghentikan pendarahan di lengannya tersebut. Sial! Dia terlalu kuat, gerutu Liu Mubai. Bantu aku melawannya, kita tidak bisa melawannya 1 lawan 1. Namun, tidak ada yang menyahut seruannya. Liu Mubai menoleh ke arah pertarungan bisulat ungu melawan 12 bawahannya dan ia langsung tercengang. Bagaimana mungkin semua bawahannya telah dilenyapkan oleh bisulat ungu tersebut, bahkan tubuh mereka terpotong-potong. Sial! Aku harus kabur, gumam Liu Mubai. 3 bawahannya yang melawan Zhao Chen, Zhao Ke dan Zhao Bao juga telah dikalahkan. Hanya dirinya saja lagi yang tersisa. Liu Mubai melompat ke atap gedung pengadilan, tetapi Zhao Jian juga muncul di sana, sehingga ia harus bertarung lagi melawannya agar bisa melarikan diri. Gerakan kedua jurus pedang Dewa Mata Angin. Zhao Jian mengayunkan pedangnya ke arah lengan kanan Liu Mubai yang terluka. Sial! Gerutu Liu Mubai sudah terlambat mengayunkan pedangnya yang digenggam tangan kirinya. Dari bilah pedang Zhengyi muncul energi spiritual angin berbentuk bulan sabit yang jumlahnya ratusan dan berputar-putar mengelilingi pedang Zhengyi. Liu Mubai berteriak histeris, lengan kanannya terpotong begitu juga dengan tubuh bagian kanannya dipenuhi luka sayatan. Liu Mubai pun tumbang, terbaring di tanah dan ia langsung meneteskan air mata, karena teringat dengan istri dan anak-anaknya. Entah apa yang akan terjadi pada mereka nanti setelah ia mati. Maafkan aku. Zhao Jian mendekatinya, tetapi tiba-tiba darah yang keluar dari tubuh Liu Mubai membentuk siluet phoenix, sehingga Zhao Jian segera menjauh darinya. Sesaat kemudian, kobaran api yang sangat besar menghancurkan tubuh Liu Mubai. Sial! Dia malah bunuh diri, sehingga kita tidak tahu siapa yang mengirimnya. Gerutu Zhao Jian dan curiga wali kota Changlan lah dalang di balik kejadian ini. Zhao Jian belum mengetahui kalau Huang Taiji sebenarnya telah tewas terbunuh, karena pihak keluarga Huang Taiji tidak mengumumkan kematiannya untuk mencegah terjadi gejolak dan kerusuhan di kota Changlan. Namun, Zhao Jian juga curiga dengan Hakim Zhao Qihan, karena ia tak ada di gedung pengadilan cabang kota Changlan,
begitu juga dengan petugas pengadilan yang basis kultivasinya ranah spirit. Hakim Ki-han. Tunggu saja, kamu hanya bisa bernafas lega sebentar saja. Kalau cambukku sudah mengayun maka kamu akan berada di dunia bawah. Hakim Jian, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Chen, Zhao Ke dan Zhao Bao menghampirinya. Namun, Zhao Ke langsung memeluk Valet. Yohoho. Lembutnya, bolehkah aku tidur denganmu juga keponakanku? Hei, jauh-jauh dariku. Dasar wanita aneh berdada besar. Gerutu Valet meronta-ronta dari Zhao Ke. Zhao Jian tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, hahaha. Sepertinya rahasiaku telah terbongkar. Karena hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaan bisnya, tapi kini ia tidak khawatir orang lain mengetahui keberadaan mereka, sebab ia telah mencapai ranah spirit dan juga sebagai tuan muda klan Zhao, makanya tidak khawatir ada yang berniat mengambil bisnya karena hanya orang yang mencari kematian saja yang berani mengusiknya. Episode sebelumnya, Liu Mubai dan bawahannya mengepung Zhao Jian. Episode berikutnya, ternyata Hakim Jian adalah Beastmaster. Ternyata Hakim Jian adalah Beastmaster. Zhao Chen tersenyum cerah dan berkata, ternyata Hakim Jian sebenarnya adalah Beastmaster dan Beast ini juga telah mencapai ranah spirit. Kalau begini Anda akan menjadi ahli bela diri terkuat di kerajaan Zhao ini. Betul, bahkan Hakim Jian dan Beast-nya mampu mengalahkan musuh yang banyak sekaligus, padahal kami sangat kesulitan melawan musuh kami tadi, hahaha. Zhao Bai berkata jujur, karena mereka memang kesulitan melawan musuh tadi, bahkan lengannya terluka terkena sabetan pedang musuh. Untung saja ia berhasil menebas dada musuh di saat bersamaan, makanya ia menang melawan musuh tersebut. Zhao Jian membusungkan dadanya. Paman Bai terlalu memujiku, sebenarnya aku hanya beruntung saja, hahaha. Dia tertawa terkekeh-kekeh. Zhao Bai, Zhao Chen dan Zhao Ke berkata dalam hati kalau Zhao Jian sebenarnya sangat senang dipuji oleh mereka. Tunggu dulu, kenapa Paman Zhao Yunfei dan Zhao Ke belum sampai? Apakah mereka mengalami kesulitan? Tetapi basis kultivasi mereka ranah spirit, kecuali mereka dihadang gerombolan sekte Underworld. Tiba-tiba Zhao Jian teringat dengan keduanya yang ia utus menyelidiki siapa yang membunuh penduduk desa yang tubuh mereka mengering, hanya tinggal kulitnya saja yang menempel pada tulang-tulang tubuh mereka. Mungkin mereka menemukan petunjuk, sehingga mereka memutuskan melakukan penyelidikan lebih jauh. Petugas pengadilan sudah terbiasa seperti itu. Sahut Zhao Chen, sehingga Zhao Jian bernafas lega, karena ia takut mereka menjadi korban serangan anggota sekte Underworld. Apakah Paman Chen sudah mendapatkan petunjuk mengenai penyimpangan yang dilakukan Hakim Ki-han? Tanya Zhao Jian penasaran. Zhao Chen menggeleng pelan. Para penduduk kota Changlan langsung menutup mulut bila disinggung pertanyaan tentang pengadilan, klan Huang dan militer. Kalau seperti ini, aku curiga mereka telah membungkam para penduduk. Zhao Jian setuju dengan pendapat Zhao Chen. Kalau begitu, kita akan mendapatkan petunjuk saat menyelidiki Huang Taiji lebih dulu. Namun, kita harus mencari penginapan lebih dulu, karena gedung pengadilan telah hancur, hahaha. Hakim Ki-han pasti senang, karena ia bisa mengajukan anggaran renovasi gedung baru. Cuan lagi. Para petugas pengadilan tertawa, mereka seperti tidak mengalami hari yang buruk saja,
padahal baru saja diserang assassins yang ingin membunuh mereka. Zhao Yunfei dan Zhao Kai telah menemukan 5 desa yang mengalami nasib tragis, di mana tubuh mereka mengering. Kemudian mereka menyadari kalau arah pihak yang melakukan tindakan mengerikan itu adalah klan Yan, yang berbatasan dengan wilayah kekuasaan klan Huang. Untuk mencegah tindakan yang diduga dilakukan oleh Sekte Underworld makin tak terbendung dan menghisap banyak desa lagi, Zhao Yunfei dan Zhao Kai memutuskan menggunakan jalan pintas menuju wilayah klan Yan. Mereka terkejut saat mencapai desa yang terletak di perbatasan klan Huang dengan klan Yan. Suara teriakan minta tolong dan tangisan pilu terdengar dari dalam desa. Pemuda tampan tampak dengan seringai jahat mencengkram tubuh para penduduk dan menghisap esensi kehidupan mereka. "Tolong jangan bunuh putriku Tuan, aku berjanji akan menyerahkan tubuhku sendiri." Seorang ibu memohon pada pemuda tersebut. Ia menggendong gadis kecil berusia 5 tahun yang menangis terseduh-seduh takut dengan tindakan yang dilakukan pemuda tersebut pada ayahnya yang tiba-tiba mengering. "Hah? Kalau aku membiarkannya hidup, maka dia juga akan mati secara perlahan-lahan atau dimakan binatang buas. Lebih baik aku menyerap esensi kehidupan kalian bersama-sama. Mana tahu kalian akan dipertemukan lagi di dunia bawah oleh Dewa Yama." Hahaha. Pemuda tersebut tertawa terkekeh-kekeh. "Tuan muda, tolong ampuni nyawa putriku. Besok pasti ada prajurit yang berpatroli kemari dan mereka akan menyerahkan putriku ke klan Yan atau klan Huang." Wanita itu masih berusaha memohon ampunan dari pemuda kejam tersebut. Namun, pemuda itu mencengkram kening wanita itu dan tubuh wanita itu mengering, sehingga putrinya pun terjatuh ke tanah karena tak memiliki tenaga lagi menggendongnya. Zhao Yunfei sangat geram dan menghunus pedangnya, tetapi Zhao Kai mencegahnya. "Saudara Yunfei, jangan bertindak gegabah, lihatlah basis kultivasinya telah mencapai ranah Jiesu. Saudara Kai, pergilah ke kota Changlan dan beritahu Hakim Jian kalau ada musuh yang mengerikan di sini dan dia juga harus memperingati klan Yan kalau tujuan pemuda ini pasti ke sana." Sahut Zhao Yunfei tak tahan lagi melihat tindakan pemuda tersebut. Zhao Yunfei menggunakan teknik bela diri meringankan tubuh dan melemparkan tombaknya ke arah pemuda tersebut yang akan meraih gadis kecil yang menangis terseduh-seduh di tanah. Pengalamannya sebagai ahli bela diri yang pernah mencapai ranah kultivasi tertinggi di kehidupan sebelumnya, tentu ia langsung merasakan kedatangan tombak milik Zhao Yunfei. "Menarik. Akhirnya aku mendapatkan nutrisi dari ranah spirit. Hahaha." Pemuda itu tidak menghindar dari tombak Zhao Yunfei. Ia justru menangkap tombak tersebut dengan cakar tangan iblisnya. Zhao Yunfei terkejut, sedangkan Zhao Kai menggertakkan giginya, bingung membuat keputusan apakah akan membantu Zhao Yunfei atau kabur ke kota Changlan. Episode sebelumnya. Pertarungan sengit di gedung pengadilan cabang kota Changlan. Episode berikutnya. Amukan Yejing. Zhao Kai memutuskan membantu Zhao Yunfei melawan pemuda dengan basis kultivasi ranah Jiezu tersebut. Ia bertaruh pada keberuntungan kalau 2 lawan 1 mungkin mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Zhao Yunfei mengeluarkan guqin, alat musik tradisional China, mirip gitar, dan memetik senar guqin. Salju di musim dingin yang membawa badai kematian. Energi spiritual di sekitar mereka berfluktuasi dan tiba-tiba membekukan apa saja, kecuali Zhao Yunfei dan gadis kecil yang masih menangis di permukaan tanah. "Cepat ambil gadis kecil itu, Saudara Yunfei.
teriak Zhao Kai, karena tak yakin berapa lama ia bisa membekukan pemuda misterius tersebut. Zhao Yunfei segera menggunakan teknik bela diri meringankan tubuh, mempercepat langkahnya dan meraih tombaknya dan gadis kecil itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara retakan dari es yang membekukan pemuda itu, sehingga Zhao Yunfei melempar gadis kecil itu ke arah Zhao Kai. Bawa dia kabur saudara Kai. Hahaha. Menarik. Pemuda itu tertawa terkekeh-kekeh. Aku Ye Jing dari dunia Tianlong akhirnya menemukan lawan yang memaksaku menggunakan 30% dari kekuatanku. Kalian tidak seperti sekte Underworld yang hanya besar di mulut saja dan nyatanya tidak memiliki kemampuan bertarung. Zhao Yunfei dan Zhao Kai terkejut mendengarnya. Ternyata sekte Underworld telah dimusnahkan pemuda bernama Ye Jing ini, dan yang lebih mengagetkan mereka adalah dia mengaku berasal dari dunia lain. Adik kecil, apakah kamu memiliki tempat persembunyian saat bermain dengan temanmu? Bisik Zhao Kai pada gadis kecil yang berada di pelukannya. Gadis kecil itu mengangguk pelan sembari menyeka air matanya. Bagus, pergilah ke sana dan jangan pernah keluar sampai ibumu datang menjemputmu, ya. Bai Yunfei mengeluarkan kantung penyimpanannya dan melepas segel kepemilikannya pada kantung penyimpanannya tersebut, sehingga siapa saja dapat membukanya tanpa menunggu persetujuannya. Kalau kamu lapar atau haus, ambil saja dari dalam kantung penyimpanan ini, ya. Gadis kecil itu kembali menganggukkan kepala dan berlari ke arah rumahnya, sedangkan Zhao Kai segera kabur ke arah pepohonan mengalihkan perhatian Ye Jing. Zhao Kai juga berkata melalui suara telepati pada Zhao Yunfei agar mengikutinya keluar dari desa karena gadis kecil itu bersembunyi di sana dan sangat berbahaya bila mereka melakukan pertarungan di sana, karena dapat membahayakan keselamatan gadis kecil tersebut. Zhao Yunfei melempar jimat kertas ke arah Ye Jing yang mengakibatkan ledakan kecil. Hah? Ledakan sekecil ini bahkan tidak dapat menggores kulitku, ejek Ye Jing berjalan dengan santai ke depan. Namun, ia menyadari sesuatu yang salah telah terjadi, karena efek sebenarnya dari jimat yang dilempar Zhao Yunfei adalah asap tebal yang menutupi pandangannya sehingga Zhao Yunfei bisa kabur. Sial! Aku ditipu oleh ahli bela diri rendahan, hahaha. Ye Jing sangat kesal sekali dan melepaskan energi spiritual, yang membuat asap tebal di sekitarnya menghilang. Namun, Zhao Yunfei telah berlari keluar dari desa. Ye Jing segera mengaktifkan teknik bela diri mata iblis. Dia mengeluarkan bola mata kirinya dan melemparnya ke arah depan. Selama jarak antara bola matanya dengan Zhao Yunfei tidak terlalu jauh, maka bola matanya itu akan terus terbang mengikuti Zhao Yunfei kemanapun mereka pergi dan penglihatan bola matanya itu tetap terhubung padanya, walaupun ia tertinggal jauh di belakang. Oh, kalian mencoba kabur, iya. Cibir Ye Jing yang tak akan melepaskan mereka, karena keduanya memiliki basis kultivasi yang cukup tinggi dan itu lebih baik daripada menyerap esensi kehidupan 100 desa, sebab penduduk biasa tidak berkultivasi sehingga memiliki sedikit energi spiritual saja, berbeda dengan para kultivator yang memiliki energi spiritual yang berlimpah dan makin berlimpah ketika basis kultivasi mereka meningkat. Zhao Yunfei dan Zhao Kai mengerutkan kening karena merasa keberadaan Ye Jing makin mendekati mereka saja, padahal mereka telah kabur tanpa berhenti sejauh 100 mil. Keduanya tidak menyadari,
di atas kepala mereka sebenarnya ada bola mata yang terbang dan mengawasi mereka, makanya Ye Jing tahu ke arah mana mereka kabur. Ye Jing membentuk pedang darah dari esensi darahnya dan melempar pedang tersebut ke arah depan. Cih, sudah kukatakan kalau kalian tidak akan bisa kabur, percuma saja melarikan diri. Lebih baik kalian dengan patuh kuserap kehidupan kalian dan mati dengan tenang daripada harus tersiksa serta menderita lebih dulu. Ye Jing berkata dengan acuh tak acuh. Zhao Yunfei dan Zhao Kai terkejut mendengar suara Ye Jing, tetapi saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sana, kecuali sebuah pedang yang memiliki aura kematian melesat dengan kecepatan tinggi. Zhao Yunfei berhenti berlari dan segera mengayunkan tombaknya, dia melempar tombaknya itu ke arah pedang darah milik Ye Jing. Namun, saat ujung bilah tombak berbenturan dengan ujung bilah pedang darah, tombak milik Zhao Yunfei malah terbelah, sehingga Zhao Yunfei tercengang karena tombaknya itu terbuat dari besi berkualitas tinggi dan ditempa oleh pandai besi terbaik di kota Tianwu. Gawat, kita akan mati. Gerutu Zhao Yunfei panik. Zhao Kai segera memetik senar guqin dan melantunkan nyanyian yang menyebabkan angin kencang berbentuk bulan sabit melesat ke arah pedang darah. Namun, lagi-lagi pedang darah masih utuh dan teknik bela diri Zhao Kai hanya memperlambat gerakannya saja. Sekali lagi, Dewa Bumi memindahkan Gunung Kun Kun. Permukaan tanah tiba-tiba naik, menghalangi pergerakan pedang darah. Episode sebelumnya, ternyata Hakim Jian adalah Beastmaster. Episode berikutnya, inikah akhirnya? Beastmaster. Inikah akhirnya? Gundukan tanah tersebut hancur berkeping-keping, sehingga Zhao Kai mengerutkan keningnya, padahal ia telah menggunakan kekuatan terhebatnya. Apakah perbedaan kekuatan ranah spirit dengan ranah Jiesu sangat besar? Sehingga kami seperti anak ayam yang mencoba melarikan diri dari sergapan elang putih saja, keluh Zhao Kai tak tahu cara apa yang harus digunakan untuk menghentikan pedang darah. Zhao Yunfei mengeluarkan pedang dari kantung penyimpanannya dan menebas pedang darah, tetapi pedangnya malah terpotong dengan mudah oleh pedang darah. Zhao Kai segera memetik senar guqinnya yang langsung membekukan pedang darah, tetapi es yang menyelimuti pedang darah langsung mencair hanya dalam satu tarikan nafas saja. Pedang darah kemudian menancap di dada Zhao Yunfei yang langsung berteriak kesakitan. Zhao Kai hendak mendekat, tetapi Zhao Yunfei mengangkat tangannya. Cepat kabur saudara Kai, aku akan menahan pedang ini. Zhao Yunfei berkata dengan nafas tersengal-sengal, dia menggenggam erat pedang darah yang menancap di dadanya agar tidak mengejar Zhao Kai. Zhao Kai menggertakkan giginya, ragu-ragu untuk meninggalkan rekan kerjanya tersebut. Namun, ia juga berpikir bila mereka mati di sini, maka tidak akan ada yang memberitahukan kejahatan besar yang dilakukan oleh Ye Jing, dan bisa saja kejahatannya mungkin akan menghancurkan kerajaan Zhao. Pergilah! Teriak Zhao Yunfei yang merasa tubuhnya makin melemah dan tak yakin mampu menahan pedang darah yang terus mendorong tubuhnya ke belakang. Maafkan aku saudara Yunfei. Zhao Kai segera melarikan diri, tetapi ekspresi wajahnya langsung menjadi masam, karena Ye Jing telah muncul di hadapannya dengan seringai jahat. Sial! Apakah kami akan mati di sini dengan sia-sia? Gerutunya sembari memetik senar guqin. Energi spiritual es membekukan area sekitarnya, termasuk Zhao Yunfei, sehingga rekan kerjanya itu langsung mati membeku.
Seringai di sudut bibir Ye Jing langsung menghilang, karena ia tak bisa lagi menyerap esensi kehidupan Zhao Yunfei. Dia sangat marah dan menatap tajam Zhao Kai. Ye Jing menjentikkan jari tangannya, sehingga pedang darah menghancurkan tubuh Zhao Yunfei yang membeku. Kemudian pedang darah memotong tangan kanan Zhao Kai yang memetik senar gukin. Ah! Sakit, sialan kau iblis laknat. Umpat Zhao Kai menatap tajam ke arah Ye Jing. Hahaha. Kau masih bisa mengumpat padahal tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ejek Ye Jing tertawa. Aku suka dengan keberanianmu, kalau kita berada di dunia Tianlong maka aku akan menjadikanmu sebagai budakku. Namun, sayang sekali aku membutuhkan esensi kehidupanmu untuk meningkatkan basis kultivasiku. Zhao Kai melempar gukinnya ke udara dan menggunakan tangan kirinya memetik senar gukin tersebut, sehingga area di sekitar mereka kembali membeku, bahkan dirinya pun ikut membeku. Ye Jing mengerutkan keningnya dan segera terbang ke arah Zhao Kai yang tersenyum lebar karena merasa menang melawan Ye Jing walaupun harus mengorbankan nyawanya. Tangan iblis Ye Jing mencengkram bongkahan es yang menyelimuti tubuh Zhao Kai dan meremasnya dengan keras, sehingga tubuh Zhao Kai hancur berkeping-keping. Sial! Kedua bajingan ini berhasil mengelabuiku. Sepertinya mereka rela mati demi gadis kecil tadi. Namun, di mana dia? Ye Jing mengedarkan energi spiritualnya dan tidak menemukan keberadaan gadis kecil tersebut. Cih, lupakan saja gadis kecil itu. Lebih baik aku menuju desa selanjutnya dan Yan sayang. Tunggulah kedatangan mantan tunanganmu yang akan mengambil esensi kehidupanmu, hahaha. Ye Jing segera terbang menuju wilayah klan Yan. Hakim Zhao Qihan meremas gelas di tangannya hingga hancur berkeping-keping setelah terkejut mendengar laporan bawahannya kalau gedung pengadilan telah hancur akibat pertarungan antara Zhao Jian melawan prajurit suruhan Zhao Meng. Namun, hasilnya malah mengecewakan karena seluruh prajurit tersebut dibunuh oleh Zhao Jian dan di pihak Zhao Jian tidak ada korban jiwa. Sial! Hakim Jian itu ternyata memiliki bis yang mampu membunuh 12 ranah spirit dengan mudah, kalau begini kita tidak akan mampu membunuhnya. Gerutu Zhao Qihan. Para bawahannya hanya diam saja dan tidak berani menyuarakan pendapat karena takut Zhao Qihan marah. Zhao Qihan segera berdiri dan berkata, "Ikuti aku. Kita akan menuju kediaman Komandan Zhao Meng. Dia harus berkonsultasi dengan Zhao Meng, tindakan apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi Zhao Jian." Sementara itu desas-desus liar menyebar di penduduk kota Changlan tentang penyerbuan assassins terhadap hakim yang datang dari ibu kota. "Kakak Bai, kita harus melaporkan kematian ayah pada hakim dari ibu kota itu agar Hakim Zhao Qihan dan Komandan Zhao Meng dihukum berat. Aku mendengar dia itu sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan ranah spirit yang mengeroyoknya tanpa terluka sedikitpun." Huang Sue, adik perempuan Huang Bai yang menjadi wali kota yang baru menggantikan ayahnya Huang Taiji yang telah mati dibunuh oleh Zhao Qihan dan Zhao Meng. Cerita itu telah dibesar-besarkan Suer. Kita harus mengikuti perintah mereka agar keluarga kita bisa hidup damai di kota Changlan ini. Jangan coba-coba mengusik mereka, kan? Kamu tahu sendiri kalau ada sekte underworld di belakang mereka. Apa kamu ingin klan Huang dimusnahkan seperti yang terjadi pada klan kecil lainnya yang tidak patuh pada mereka? Huang Bai menasehati saudarinya itu.
Huang Sue mengerutkan keningnya dan menepis tangan Huang Bai yang mengelus kepalanya. Dia menghentakkan kakinya berjalan menuju kamarnya, sedangkan Huang Bai hanya tersenyum masam dan menghela nafas dalam-dalam karena tidak dapat melakukan apa-apa untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Apalagi ayahnya juga terlibat dalam penggelapan dana upeti untuk kerajaan Zhao, dan bila hal tersebut diketahui oleh pihak kerajaan maka seluruh harta keluarganya akan diambil alih pihak kerajaan. Episode sebelumnya, Amukan Ye Jing. Episode berikutnya, Huang Sue. Huang Sue. Cih, kenapa aku memiliki saudara laki-laki yang sangat penakut? Buat apa harta kekayaan kalau kehidupan kami di bawah bayang-bayang para penjahat itu? Gerutu Huang Sue melompat dari jendela kamarnya, ia menggunakan topi caping dan penutup wajah. Huang Sue memutuskan akan mengadu pada Hakim Zhao Jian yang rumornya bahkan berani menyinggung klan Lin demi menghukum pelaku pembunuhan terhadap wanita muda dari penduduk biasa, walaupun akhirnya ia dinyatakan bersalah karena dan dipenjara selama sebulan. Namun, Huang Sue curiga, sebenarnya Hakim Jian tidak bersalah karena pihak pengadilan hanya menjatuhkan hukuman ringan saja padanya. Kemudian pihak pengadilan ingin menenangkan kemarahan klan Lin saja agar tidak terjadi kekacauan di kota Tianwu, makanya Hakim Zhao Jian ditumbalkan. Apa Nona muda Sue yakin menemuinya malam ini? Kenapa kita bertemu dengannya besok saja? Karena situasi kota Changlan saat ini sangat kacau. Tidak ada prajurit kerajaan yang berpatroli dan pihak pengadilan juga baru saja diserang oleh assassins. Kata ahli bela diri klan Huang, yang merupakan pengawal pribadi Huang Sue. Dia menyuruh 3 pengawalnya ini menyelidiki di mana Hakim Zhao Jian menginap. Namun, ia langsung terkejut saat mendengar kalau gedung pengadilan cabang kota Changlan telah diserbu oleh assassins. Kenapa assassins itu menyerbu pengadilan? Selidik Huang Sue penasaran. Mereka ingin membunuh Hakim Zhao Jian, tetapi mereka yang malah dibunuh olehnya, dan yang lebih mengejutkan adalah Hakim Zhao Jian ternyata Beastmaster. Sahut pengawal Huang Sue tersebut. Beastmaster. Huang Sue terkejut dan sangat senang mendengarnya. Ternyata Hakim Zhao Jian itu sangat kuat. Kalau begini Zhao Qihan dan Zhao Meng pasti akan dihukum oleh Hakim Zhao Jian. Tunggu. Huang Sue menyadari sesuatu yang salah. Ternyata Hakim Zhao Qihan dan Komandan Zhao Meng juga berasal dari klan Zhao. Biasanya sesama anggota klan tidak akan saling menyinggung dan pada akhirnya klan Huang kami saja yang akan menjadi tumbalnya. Gumamnya, sehingga tubuhnya menjadi lemas dan sulit melangkahkan kaki. Ketiga pengawal pribadi Huang Sue keheranan melihat nona muda mereka berhenti melangkah. Ada apa Nona muda Sue? Sebentar lagi kita akan sampai di penginapan Hakim Zhao Jian menginap, kata salah satu dari mereka. Iya. Aku hanya menghirup nafas panjang saja untuk meningkatkan keberanianku agar tidak gugup nanti saat bertemu dengan Hakim Zhao Jian. Huang Sue berkilah. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah penginapan kecil, sehingga Huang Sue mengerutkan keningnya. Kenapa hakim dari ibu kota mau menginap di penginapan yang sederhana padahal ada sebuah penginapan mewah yang dikelola oleh klan Huangnya dan merupakan tempat istirahat favorit para pelancong serta petinggi kerajaan yang berkunjung ke kota Changlan. Maaf.
Penginapan ini telah dipesan oleh pihak pengadilan dari ibu kota, sehingga kami tidak menerima tamu hingga mereka kembali ke ibu kota lagi. Huang Sue dan pengawalnya dicegat petugas keamanan penginapan. Huang Sue melepas penutup wajahnya dan topi caping yang ia kenakan, kemudian ia menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Aku Huang Sue, putri dari Huang Taiji, ingin bertemu dengan Hakim Zhao Jian dan ini sangat penting sekali. Tolong biarkan kami lewat. Petugas keamanan tersebut terkejut mendengarnya dan mereka buru-buru menangkupkan tinju juga untuk menunjukkan rasa hormat. Tapi Hakim Zhao Jian telah mengatakan mereka ingin istirahat dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Tolong Nona muda Sue. Bukannya kami ingin mencegahmu bertemu dengan beliau, tapi... Huang Sue mengerutkan keningnya dan berkata, aku mengerti, kami akan menunggu di sini hingga Hakim Zhao Jian keluar dari dalam penginapan. Petugas keamanan penginapan dan ketiga pengawal pribadinya terkejut mendengarnya. Para petugas keamanan penginapan merasa sangat bersalah karena membiarkan nona muda klan Huang yang merupakan penguasa kota Changlan akan berdiri di depan mereka melewati dinginnya malam bersama. Namun, mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa, karena yang memberi mereka perintah jabatannya lebih tinggi dari Huang Sue, bahkan wali kota saja harus tunduk pada Hakim Zhao Jian. Zhao Jian tidak tidur di dalam kamarnya, ia bermeditasi mendalami teknik bela diri Divine Martial Arts di dunia ilusi yang dibentuknya di dalam pikirannya. Dia membuat cloning dirinya sendiri dan melawannya menggunakan teknik bela diri Divine Martial Arts, sedangkan cloningnya menggunakan teknik bela diri jurus pedang Dewa Mata Angin dan langkah angin milik klan Zhao yang ia pelajari lebih dulu saat di Akademi Kerajaan. Hasil latihannya tidak terlalu mengecewakan karena ia selalu kalah, tetapi semakin lama ia bertarung semakin lama yang dibutuhkan cloningnya untuk mengalahkan dirinya dan itu adalah kemajuan besar, karena ia hanya menggunakan teknik bela diri Divine Martial Arts yang merupakan teknik bela diri dari klan kecil saja. Zhao Jian membuka matanya karena mendengar suara pertarungan di luar penginapan dan memeriksanya karena penasaran. Dia melihat 3 laki-laki berjubah klan Huang sedang melawan 10 prajurit kerajaan, sedangkan para petugas keamanan penginapan memilih menjauh dari tempat pertarungan tersebut. Nona muda Huang, cepat lari dari sini, kami akan menahan mereka. Kata salah satu pengawalnya yang telah babak belur, tubuhnya dipenuhi luka sabetan pedang. Pria bertubuh kekar yang merupakan pimpinan dari para prajurit kerajaan tertawa terkekeh-kekeh mendengarnya. Jangan buat kami melukai wajah cantikmu Nona muda Sue. Kita ini di pihak yang sama dan ikutlah dengan kami. Apakah kamu pikir saudaramu akan senang bila kamu mengadu pada Hakim Zhao Jian? Huang Sue menggertakkan giginya dan menghunus pedangnya. Bukankah Huang Bai sudah mengatakan, nasib klan Huang ada di tangan bos kami. Bila mereka terusik dengan ulahmu, maka mulai besok tidak akan ada lagi klan Huang di kerajaan Zhao ini. Ancam pria bertubuh kekar itu sembari berjalan ke arah Huang Sue. Dia menggeser bilah pedang Huang Sue dengan jari tangannya dan berbisik ke telinga Huang Sue. Tubuhmu sangat cantik dan baru berkembang, hahaha. Bagaimana kalau kau tidur denganku maka aku akan melupakan kejadian ini. Kalau tidak aku akan mengadukanmu pada Komandan Zhao Meng dan Hakim Zhao Qihan. Kemudian tebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tubuh Huang Sue bergetar hebat dan pedang di tangannya langsung terjatuh.
Sedangkan pria bertubuh kekar itu menyeringai puas karena berhasil mengancam gadis cantik berusia 17 tahun tersebut. Episode sebelumnya. Inikah akhirnya? Episode berikutnya. Kemunculan sosok tampan.